Halo Mama, selamat bergabung kembali di acara Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia. Masih bersama saya, Siska Becker, menyapa Mama semua langsung dari studio IDN Media. Gimana Mama, masih semangat buat belajar? Masih dong, aku yakin. Aku pun juga masih semangat banget nih untuk menemani Mama semua dalam perhelatan Popak 2020. Apalagi untuk sesi sekarang, seru banget nih temanya Mama semua. Selama 30 menit ke depan, saya akan ditemani oleh narasumber keren, sosok pendidik Najila Shihab, dan kita bersama-sama akan membahas mengenai anak melek teknologi. Memang bisa? Nah, relate banget dan kondisi kita saat ini kan, di mana semua orang tua dituntut untuk bisa mendampingi anak-anak belajar di rumah. Jadi dalam sesi kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol seputar kenapa anak perlu melek teknologi, dan bagaimana nih tahapannya agar anak-anak bisa melek teknologi dan langkah-langkah persiapan seperti apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak melek teknologi. Pokoknya bakal seru banget pembahasan kita kali ini. Jadi silakan Mama bersiap diri dulu. Sudah pastikan tempat duduknya nyaman? Kalau sudah, langsung saja saya sapa guest speaker kita pada hari ini, Mbak Najila Shihab atau panggilan sayangnya Mbak Ella. Halo Mbak Ella. Halo, hai Siska, apa kabar? Halo Mama semua. Senang banget bisa hadir di sini, Alhamdulillah. Iya, happy banget nih kita bisa berjumpa secara virtual ya. Apalagi aku tahu kita bisa bagi-bagi sharing ilmu dan juga inspirasi wacana buat semua mama yang udah semangat banget nih mengikuti acara Popak 2020 ini. Nah, mungkin Mbak Ella bisa sapa-sapa dulu nih semua mama, kasih semangat juga supaya semangat juga belajar di sesi kita kali ini. Iya, Mama pasti punya banyak sekali masalah. Kayaknya masa pandemi ini itu membawa tantangan-tantangan yang banyak sekali buat kita, terutama soal teknologi juga, gimana dunia digital tiba-tiba menyerbu gitu ya, jadi bagian yang gak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi aku juga punya banyak cerita nih Siska tentang mama-mama yang kuat, yang selalu pengen belajar sebagaimana mama-mama yang ada hari ini, dan selalu ada solusi kesempatan untuk jadi lebih baik apapun masalah yang kita hadapi sebetulnya. Oke, aku suka nih semangatnya udah semangat optimis dan positif dari awal kita ya Mbak Ella ya. Karena aku juga yakin banget semua mama di rumah juga menyadari bahwa memang perkembangan dunia, perkembangan teknologi itu terus maju. Dunia digital juga kadang membuat orang tua bisa bingung, bisa keder, dan seringkali sih orang tua itu menanyakan bagaimana ya caranya ya menyikapi tantangan-tantangan yang selalu muncul silih berganti. Apalagi saat ini nih dengan saga pandemi yang tidak kunjung usai, di mana orang tua juga harus pintar-pintar untuk mendampingi anak-anak, untuk belajar dari rumah dan juga mendampingi mereka setiap harinya dalam momen-momen selama pandemi ini. Tentunya dalam hal ini orang tua diharapkan bisa menjadi guru, bisa menjadi pembimbing, juga bisa menjadi teman karena mereka tidak bisa berjumpa dengan teman-teman mereka, dan memang dari sini muncul nih banyak sekali tantangan dan juga hambatan. Nah, sebelum kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi melek teknologi, tentu kita dulu nih orang tuanya yang harus benar-benar paham akan topik ini. Jadi Mbak Ella, please help us, tolong bantu kami semua nih mengenai tema anak melek teknologi. Memangnya bisa? Tanda tanya nih topik kita kali ini ya. Kalau menurut Mbak Ella sendiri, menurut pengalaman Mbak Ella sebagai sosok pendidik, sebenarnya apa aja sih tantangan dan hambatan dunia digital, dunia teknologi, khususnya yang berkaitan tentunya dengan dunia anak-anak? Kalau menurut Mbak Ella gimana? Iya, tadi pertanyaannya apakah bisa? Jawabannya pasti bisa ya, Yes. Sis. Nah, tapi memang sebelum jadi guru, sebelum jadi pembimbing, orang tua tuh mama-mama di sini harus jadi murid dulu, harus belajar dulu, gitu kan. Nah, Oke. aku sering banget ketemu mama yang belum apa-apa tuh bilangnya udah kayak aku gaptek Mbak Ella, aku nggak akan bisa deh kalau urusan teknologi ini aku angkat tangan. Nah, sikap itu dulu tuh yang Oke. perlu kita lawan sama-sama gitu ya, karena memang kita orang tua, kita tuh masa kecil kita mungkin sebagian itu belum masa di mana teknologi sudah begitu mendominasinya. Oke. Malah mungkin ada beberapa mama di sini yang baru sesudah level SMA atau kuliah ketemu yang namanya internet gitu kan. Nah, Iya. jadi memang beda banget. Kita bukan orang yang terbiasa dengan teknologi, sehingga
ada ketakutan, ada Mm-mm. rasa khawatir, itu tuh wajar banget dan Mm-mm. pasti dimiliki oleh semua orang tua. Nah, tingkat Oke. kenyamanan kita berbeda-beda dan kalau kita mau coba, kita mau belajar, itu bisa diatasi. Nah, yang juga suka menghambat tuh sis adalah kekhawatiran. Aku paham banget sih, Mm-mm. wah kalau di dunia teknologi tuh segala macam pesan-pesan, nilai-nilai yang nggak sesuai, Mm-mm. pornografi, orang jahat gitu Ya. kan, itu ada di mana-mana. Banyak dari kita tuh yang belum Oh. apa-apa tuh maunya nyensor, maunya udah Ya. deh, pokoknya anakku sama sekali nggak boleh nih menggunakan gawai, berinteraksi dengan teknologi dan sebagainya. Nah, ini juga bisa menghambat karena kenyataannya ya apalagi sesudah masa corona ini ya teknologi itu udah jadi bagian yang makin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pun orang tua yang mungkin dulu banyak batasan, punya kesepakatan, itu mau nggak mau anaknya sekarang ya karena belajar, beribadah, bekerja di Mm-mm. rumah dengan teknologi itu jadi akan hadir di kehidupan anak-anak kita. Nah, yang terakhir yang suka menghambat itu kalau kita nggak nganggap ini prioritas sih. Jadi kita Oh. nganggapnya oke, yang namanya jadi melek teknologi, yang namanya jadi cerdas digital itu tuh Mm-mm. bukan tujuan kita dalam pengasuhan. Kita anggap nggak apa-apa kok anakku, yang penting jago matematika dulu atau Oke. belajar berenang dulu deh, teknologinya belakangan aja. Nah, padahal tantangannya udah hadir. Nah, karena itu aku mengajak kita semua buat saling belajar, Mm-mm. juga memprioritaskan ini karena tanpa diajarin anak-anak tuh nggak akan bisa. Nah, tanpa Ya. didampingin, anak-anak kita nggak bisa tiba-tiba mahir. Nah, banyak orang tua juga, mama di sini mungkin yang agak overestimate gitu ya. Mm-mm. Nggak usah deh diajarin melek digital, nanti juga Oh. bisa sendiri gitu kan. Nah, padahal sama kayak ngajarin naik sepeda, sama kayak ngajarin anak kita ke pasar, ketemu penjual yang Oke. beragam dan sebagainya. Buat digital ini pun butuh pendampingan, butuh proses belajar dan dimulainya dari orang tua. Oke, oke. Wah, ini menarik nih. Pertama-tama sih aku merasa agak kesentil tuh Mbak Ella di awal tadi karena aku Apa tuh? termasuk ini kelompok mama-mama gaptek yang di awal-awal tuh panik banget saat mesti menemani anak-anak belajar di rumah. Tapi ya memang karena keadaannya memaksa kita untuk belajar, mau nggak mau sih kita harus membuka cakrawala kita nih Mbak Ella ya. Bahwa memang namanya teknologi itu nggak terpisahkan dari hidup kita dan justru bisa membantu semua sendi-sendi Banget. kehidupan yang sedang kita jalani sekarang kan di masa pandemi. Nah, sekarang ngomongin soal istilah melek teknologi juga nih, Mbak Ella. Seperti yang tadi Mbak Ella juga sempat sebutkan, ada banyak mama yang beranggapan, kan anak-anakku ini digital natives. Dari mereka lahir pun mereka udah bisa tuh pegang remote, udah bisa tuh main-main di gawaiku, di handphoneku. Emang mesti diajarin apa sih? Jadi mungkin sekarang kita coba jabarkan dulu kepada semua mama, sebenarnya apa yang disebut dengan anak melek teknologi atau anak melek digital? Kalau menurut Mbak Ella gimana? Kalau kita bilang anak melek digital, itu artinya dia bisa betul-betul memanfaatkan teknologi itu untuk menumbuhkan kompetensinya dia yang utuh, memanfaatkan teknologi untuk belajar, Ya, bukan dimanfaatkan oleh teknologi, apalagi sampai kecanduan gawai gitu ya. ya, Nah, ya. benar banget yang Siska bilang, banyak yang suka merasa bisa memanfaatkan teknologi itu sekedar bisa pakai aplikasi, Mm-mm. bisa menchat, bisa Ya. buka gitu kan, udah bisa nonton. Nah, Mm-mm. padahal itu kan kita bicara kemampuan teknis ya. Sebenarnya secara motorik dia bisa apa enggak, dia udah pernah Oke. lihat contoh apa enggak. Bukan berarti dia secara kognitif, secara sosial dan emosional itu sebetulnya siap untuk memanfaatkan teknologi. Karena butuh bimbingannya tuh justru di aspek-aspek itu. Anak udah bisa buka-buka Instagram gitu, atau udah bisa belanja di Tokopedia gitu ya misalnya. Nah, itu tuh Oke. bukan berarti dia udah siap untuk jadi pembelanja yang baik secara online. Perlu dilatih regulasi dirinya, perlu diajarin bandingin harga, perlu diajarin lihat konten yang baik apa enggak itu seperti apa di sosial Ya. media. Nah, itu yang menunjukkan anak sebetulnya bukan cuma jadi penerima pasif di Oke. sosial media atau di digital, tapi betul-betul bisa pada akhirnya berkreasi, pada akhirnya bisa jadi kritis, bisa Ya. kreatif, bisa berkolaborasi di dunia digital. Itu yang kita bilang anak melek digital. Oke, oke. Aduh, menarik banget Mbak Ella. Aku langsung dapet kayak inspirasi gitu loh. Dan memang berkaitan banget juga dengan tema Popak 2020 secara keseluruhan. Nurturing Future Ready Families. Bahwa memang namanya manusia itu kan selalu ingin menjadi lebih baik kan. Gimana caranya kita bisa menjadi lebih skillful,
bisa benar-benar berkontribusi buat masyarakat. Nah, ini bagaimana caranya kita semua juga bisa mendidik anak-anak untuk memanfaatkan teknologi supaya jadi lebih baik gitu ya Mbak Ella ya? Banget banget, dan nggak cuma jadi korban gitu ya, tapi Iya, justru jadi berdaya, jadi lebih cerdas dengan teknologi. Bukan cuma nonton iya. media gitu, tapi pada akhirnya bisa berkreasi dan bikin media gitu. Oke, oke. Aduh, itu tuh cita-cita kita tuh artinya Mama. Nah, sekarang pertanyaannya menyambung juga tadi salah satu poin dari yang Mbak Ella katakan, yaitu kita harus membimbing anak-anak kita. Nah, bagaimana nih caranya membimbing anak-anak kita supaya melek digital, melek teknologi? Tahapannya apa aja ya Mbak Ella? Yang pertama, dan ini penting buat semua usia, itu sebetulnya regulasi diri yang baik. Jadi Oke. anak-anak yang bisa pada akhirnya bukan cuma survive gitu ya, tapi Mm-mm. berkembang di dunia digital, itu anak-anak yang punya disiplin diri. Oke. Dia tahu kapan bisa membedakan waktu untuk menggunakan teknologi, Mm-mm. kapan dia bisa mencari informasi di teknologi, atau harusnya ada cara lain yang bisa dia temukan gitu ya. Oke. Kita punya rutinitas, kita punya kesepakatan di rumah tentang kapan kita menggunakan teknologi, situs-situs apa yang bisa dipakai, apa etikanya, Mm-mm. sopan santunnya pada saat menggunakan teknologi, itu tuh betul-betul jadi fondasi awalnya sis. Dan ini Oke. yang seringkali kelewat gitu ya. Kita Mm-mm. kasih gawainya ke anak, ini handphonenya, ini laptopnya, selamat berselancar gitu ya di dunia digital gitu. Oke. Ibaratnya kalau ngajarin sepeda tuh, kasih sepedanya, habis itu dada-dada dia di jalan raya, dia di pasar, kita nggak nemenin, kan nggak mungkin begitu Iya. gitu ya. Nah tapi kita kadang-kadang punya ilusi karena badannya kelihatan, Mm-mm. dia ada di depan kita, itu seolah-olah yang dia lalui itu adalah sesuatu yang aman. Nah, padahal dia butuh butuh Hmm. kenal dulu gitu. Nah, yang kedua, yang selain kemampuan regulasi diri yang ditumbuhkan dengan kesepakatan dan disiplin tadi, itu sebetulnya menetapkan tujuan pada saat anak-anak kita mulai punya interaksi digital. Nah, di sini nih tujuannya mungkin awalnya tujuan orang tua, tapi lama-lama karena kita pengen menumbuhkan kemerdekaan belajar di anak kita, Oke. tujuannya akan jadi tujuannya dia. Nah, ini jebakannya juga banyak. Karena Mm-mm. banyak yang pakai teknologi itu sekedar buat hiburan gitu kan. Ada Ya. di dunia digital, ibaratnya browsing aja, Mm-mm. cari-cari, stumble upon something. Nah, itu yang kita nggak mau biasain ke anak-anak kita dari awal. Dia buka layar, dia pakai gawai, mau cari apa, mau dapet apa, dan Mm-mm. sebagainya. Tujuannya tuh harusnya ada di penggunanya, Iya. bukan apa yang dilontarkan oleh pesan-pesan yang beragam di sosial media. Nah, masing-masing orang tua Oh. bisa punya tujuan nih, oh saya pengen pakai teknologi buat membuka wawasan anak saya tentang Mm-mm. apa, bidang-bidang keilmuan atau profesi tertentu. Oh, saya Iya. pengen pakai teknologi biar anak saya punya banyak teman dari berbagai daerah. Oh, saya pengen pakai teknologi buat cari informasi, Oke. ngedukung anak buat nyelesain PR. Nah, itu semuanya awalnya mungkin dari orang tuanya, tapi lama-lama itu jadi kebiasaan yang ada di anak kita untuk juga memang memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Dan itu bisa lebih dari sekedar hiburan, iseng-iseng, tempat pelarian pada saat bosen gitu ya. Nah, ini Ya. yang kalau kita jadiin kebiasaan di keluarga kita dari anak usia dini sampai remaja, atau Mm-mm. bahkan yang apa ya, teman-teman yang udah mahasiswa, itu Ya. bisa membuat teknologi ini digunakan dengan jauh lebih baik oleh anak-anak. Oh, aduh. Tadi sempat ada bagian di mana Mbak Ella katakan kita yang tentukan tujuannya. Mau dipakai buat apa nih teknologinya? Apa tujuan akhirnya? Ini menurut aku keren banget. Mungkin kalau misalnya teman-teman IT developer akan katakan jangan mau diatur algoritma gitu ya. Kita yang tentukan sendiri nih. Betul, betul. Karena yang membuat teknologinya, yang bikin pesannya di sosial media tuh belum tentu semua tujuannya baik kan. Iya, Ada yang benar. tujuannya ya cuma jualan aja, ada Mm-mm. tujuan politik, Yes. ada tujuan bikin kecanduan dan sebagainya. Nah, kita yang harus ngelindungin anak-anak kita supaya dia empowered pada saat berhadapan dengan tujuan-tujuan yang mungkin ada manipulasinya gitu. Oke, oke. Ini so far sih inspiratif banget Mbak Ella. Aku rasa semua mama sekarang sudah siap nih untuk mendapatkan asupan tips dan trik. Bagaimana caranya kita benar-benar bisa membuat anak-anak kita itu cerdas, menggunakan teknologi, melek digital juga. Mungkin bisa diberikan nih tips dan trik
untuk anak-anak usia 1 dan 5, lalu selanjutnya tips dan trik untuk anak-anak usia 6-12. Karena kan pasti berbeda ya Mbak Ella ya treatmentnya. Beda banget karena kan tahap perkembangannya juga beda kan sis. Iya. Nah tapi sebetulnya secara umum anak-anak, dan ini penting banget untuk disampaikan, dari usia di bawah 5 tahun sampai dengan 12 tahun tuh sebetulnya belum siap di sosial media ya mama-mama. Ini Oke. dulu nih yang aku Iya. mau kasih tahu gitu Iya. ya ground rules-nya. Jadi kalau kita bicara sosial media dan semua aplikasi sebetulnya itu tuh ada aturan penggunaan, dan hampir semuanya sekarang aturan penggunaannya itu usianya harus di atas 13 tahun. Nah, jadi Oke. kalau mama-mama di sini anaknya udah dibikinin sosmed dan sebagainya, nah itu coba dipikir ulang apakah itu memang sesuatu yang dibutuhkan, atau kalaupun mau reserve nama dan sebagainya, itu tetap pengelolaannya, penggunaannya, tanggung jawabnya itu semuanya sebetulnya ada di mama atau papa yang ngebantu prosesnya. Yes, Nah, yes, yes. kalau kita lihat tahap perkembangan anak di 0 sampai 5 tahun, itu tuh teknologi tentu bisa digunakan untuk belajar. Nah, tapi kalau kita lihat secara psikologis, anak-anak usia 0 sampai 5 tahun itu sebetulnya belajar paling efektif lewat pengalaman motorik dan pengalaman sensorik. Oke. Itu artinya apa? Pengalaman yang ada di layar saja, yang cuma ada di dunia maya, itu nggak akan pernah cukup untuk menggantikan pengalaman-pengalaman yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ibaratnya nih, baca buku di layar, gitu Oke. ya, dibacain sama avatar gitu ya, atau tokoh tertentu, dibanding dibacain buku sama orang tuanya, walaupun bacanya buku yang sama, pengalaman di pangku, pengalaman bisa kemudian role play, memperagakan karakter-karakter dan sebagainya, itu tetap jauh lebih efektif dibandingkan oke. dengan mendengarkan sesuatu yang ada di layar. Jadi buat anak-anak usia 0-5 tahun itu penting banget waktu layarnya sebetulnya minimal. Nah, kalaupun ada waktu layar itu kemudian dilengkapi dengan pengalaman yang ngasih dia proses belajar lewat motorik, dia banyak bergerak, dan sensorik dengan indera-indera perabaan lainnya. Ini tuh berlaku buat belajar apapun ya, belajar baca, belajar bahasa Inggris gitu kan, belajar prakarya dan sebagainya. Anak-anak butuh pengalaman langsungnya. Nah, buat usia 6 sampai 12 tahun itu memang seringkali penggunaan teknologi lebih banyak ya, terutama pada saat belajar di rumah sekarang gitu. Nah, ini yang kita juga perlu bantu anak. Apakah penggunaannya buat riset misalnya. Nah, salah satu tips yang paling berguna gitu ya adalah kalau anak-anak usia ini sebetulnya nggak bisa langsung dapat tugas terus ke layar. Nah, perlu diskusi dulu sama orang tuanya, yang kamu mau cari apa, pertanyaannya apa. Karena ngetik pertanyaan yang berbeda aja di search engine itu bisa dapat jawaban yang berbeda. Nah, anak-anak tuh perlu dikasih tahu cara nanyanya tuh gimana sih, cara memformulasikan pertanyaan yang benar seperti apa, karena itu kemudian akan memengaruhi jawaban yang muncul. Kalau zaman kita sekolah dulu kan yang susah nyari jawabannya gitu kan. Nah, kalau zaman sekarang nih jawabannya banyak. Nah, tapi anak-anak harus milih mana yang valid, mana yang sumbernya itu dari orang yang ahli, mana yang cuma sekedar ngomong. Nah, ini aktivitas yang sangat penting di usia 6 sampai 12 tahun. Bedain mana yang iklan, mana yang betul-betul sebetulnya referensi yang sesuai gitu. Nah, yang terakhir kalau kita ngomong anak umur 6 sampai 12 tahun itu yang juga penting sebetulnya adalah membiasakan untuk mengakui kalau misalnya pakai sumber-sumber yang ada di media sosial atau sumber yang ada di internet. Nah, ini tuh kebiasaan untuk punya academic honesty. Jadi nggak cuma main asal comot, punya orang lain, ungkapan orang lain. Kan banyak tuh anak-anak yang karena media sosial terbuka, kemudian di internet banyak, dia mengerjakan tugasnya cuma sekedar nanya atau copy paste dari apa yang ada. Nah, itu juga tips yang penting banget dibiasain dari usia SD 6 sampai 12 tahun ini, untuk kemudian dia biasakan terus pada saat dia udah lebih banyak tugas-tugas mandiri. Kira-kira itu sis. Oke, dari semua jawabannya Mbak Ella tadi itu benar-benar mengilustrasikan ya kalau dunia kita nih mama milenial atau mungkin mama senial itu berbeda banget dengan dunianya anak-anak kita. Jadi mau nggak mau memang mama semua nih harus update, harus sering belajar, harus banget tahu informasi biar nggak ketinggalan gitu ya, karena kita nih harus ngajarin anak-anak kita. Bener nggak sih Mbak Ella?
Ya, dan satu lagi nggak boleh takut salah sih. Jadi kadang-kadang Hmm, tuh kita juga kalau kita karena kan gini ya, anak tuh teladan utamanya orang tuanya, ya. termasuk soal digital ini, soal Mm-mm. gimana melek teknologi. Nah, tapi kitanya sendiri lagi dalam proses belajar. Pernah nggak mama-mama ada yang jadi korban hoax di sini? Pasti ada gitu ya. Malah Hmm, kadang-kadang mama-mama yang ngirim gitu ya berita-berita yang nggak benar gitu ke ya. WhatsApp grup keluarga. Nah, jadi bahwa kitanya sendiri juga masih tertatih-tatih gitu ya, masih Oke. kadang-kadang sulit ngebedain atau kita emosi gitu di sosial media Mm-mm. atau ngomentarin sesuatu yang nggak pas di teman kita sendiri atau dapat referensi yang salah dan sebagainya. Nah, itu tuh emang bagian dari proses belajarnya mama juga. Nah, anak tuh perlu tahu kalau kita Mm-mm. melakukan kesalahan Oke. tertentu, kemudian kita refleksi, oh lain kali jadi mama nggak akan deh nge-forward sesuatu kalau nggak tahu itu sumbernya dari mana. Oh, lain kali mama nggak akan ikut komentar-komentar negatif deh ke orang yang nggak dikenal atau kita nggak tahu situasinya. Oh, lain kali mama nggak akan post foto kamu kalau mama nggak tanya dulu boleh apa enggak gitu kan. Oh, oke. Post foto kamu itu. Nah, semua kesalahan itu bagian dari proses belajar kita, tetapi juga bagian dari bagaimana kita menjadi teladan buat anak-anak kita. Jadi jangan juga stres, aduh aku udah deh ampun ampun gitu, nggak mau di sosmed sama sekali, nggak mau Heeh. pakai digital sama sekali, tetapi Iya. ya lalui prosesnya dengan penuh refleksi. Oke, jadi semangat terus mama semua, nggak apa-apa, segala sesuatu tuh ada prosesnya. Mudah-mudahan semua pengalaman kita dalam menggunakan teknologi, menggunakan sosial media, justru menjadi pembelajaran yang baik bukan hanya buat kita, tapi juga buat anak-anak kita, mama. Karena ya kita tadi adalah orang tua dan juga guru mereka yang mesti memberikan mereka itu teladan. Jadi nggak cuman kata-kata, himbauan, tapi yang paling penting teladan tadi ya Mbak Ella ya. Contoh seperti apa? Kalau enggak anaknya bingung, gua nggak boleh ngerjain ini itu, tapi ibunya ini nge-update setiap Iya, saat gitu iya, ya, iya. hal-hal yang mungkin sifatnya privacy anaknya dan sebagainya gitu. Nah, Iya, iya. aku suka bilang juga sosial media itu kan bukan diary ya, jadi nggak Mhm. harus semuanya gitu ada Oh, di situ. Nah, iya, buat iya, iya. anak-anak kita itu juga pelajaran yang penting sekali gitu untuk kemudian dibiasakan mana yang namanya privacy, mana yang boleh Oke. dibagi karena jejak digital itu kan nyata. Nah, buat Mhm. kita sebagian mungkin menganggapnya kalau udah di-delete itu nggak ada atau kalau Mhm. berhadapan dengan layar itu berarti cuma antara saya dengan layar, padahal Mhm. sebetulnya itu sifatnya publik gitu ya, Mhm, bisa mhm. dilihat kapan saja, bisa bocor kapan saja dan Mhm. sebagainya. Nah, ini yang mudah-mudahan juga bisa menjaga kita semua untuk Iya. lebih menggunakan teknologi dan dunia digital dengan baik. Amin, amin. Aduh Mbak Ella, ini sebenarnya masih banyak banget hal-hal yang pengen aku bahas, cuman sayang banget kita udah harus udahi sesi bincang-bincangnya. Terima kasih banyak buat semua inspirasinya, buat bagi-bagi ilmunya, bagi-bagi tips dan triknya, berguna banget aku yakin buat semua mama. Dan mama semua, pokoknya jangan gentar, kita semangat terus dengan tujuan akhir kita, seperti kata Mbak Ella tadi kan, supaya anak-anak kita nantinya bisa menggunakan teknologi dan juga dunia digital untuk memberdayakan diri mereka dan juga mudah-mudahan memberdayakan orang-orang sekeliling mereka. Terima kasih banyak Mbak Amin. Ella ya buat waktunya di Papak 2020. Makasih banyak Siska, makasih juga Pop Mama yang selalu ngasih kesempatan buat semua mama-mama untuk terus belajar, terus berbagi cerita dan mudah-mudahan jadi keluarga-keluarga yang lebih baik buat Indonesia. Terima kasih. Amin. Terima kasih Mbak Ella. Sampai jumpa lagi ya Mbak Ella ya. Baiklah Tuh. Mama, saya Siska Becker. Untuk sekarang saya undur diri dulu. Kita jumpa lagi tentunya di Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia di sesi yang lain. Bye.